Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jamalam TV, masih bersama saya Putri, dan di tengah-tengah kita sudah ada Gus Najib. Oke pemirsa, malam ini kita akan membahas tentang apa itu santet. Kalian semua pasti sudah nggak asing lagi kan tentang istilah bahaya santet. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada praktisi kita. Jadi bisa minta tolong dijelaskan Gus, apa itu istilah santet? Oh ya Mbak ya, jadi itu Mbak, santet itu adalah upaya seseorang untuk menyakiti orang dari jarak jauh Mbak. Nah biasanya itu cenderung ke ilmu hitam Mbak. Iya. Terus? Itu Mbak ya, pengertian santet seperti itu Mbak. Biasanya santet itu kan ada medianya ya Gus ya? Iya benar. Yaitu yang dimaksud medianya itu apa gitu? Jadi biasanya itu Mbak, santet kita, orang yang menyantet itu pasti ada medianya. Nah, yang media santet itu biasanya foto orang yang dituju Mbak. Oh, iya. Nama juga bisa ya? Nama ya bisa, foto terus nama. Itu medianya bisa sifatnya foto. Dan untuk media santet itu sendiri, santet itu menyerang orang yang dituju biasanya bisa berupa seperti jarum, bisa berupa paku, kawat, dan bisa dikirim sosok jin negatif itu sendiri Mbak. Banget ya Gus. Iya. Lah, kalau orang yang disantet itu rajin beribadah atau rajin mengaji, apakah santet itu akan intinya masuk ke orang itu atau kembali ke orang itu apa gimana Gus? Ya, jadi ketika orang itu rajin beribadah ya Mbak, terus rajin mengaji, intinya orang tersebut dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah santet itu tidak akan bisa masuk. Iya, jadi santet itu akan mental sendiri. Oh gitu. Iya. Lalu kalau santet itu nggak masuk atau mental itu larinya kemana? Apa ke orang yang nyantet tersebut atau gimana? Nah jadi ketika itu ya Mbak, jadi ketika santet itu gagal, biasanya bisa kembali ke orang yang ngirim itu sendiri Mbak. Ya bisa kembali ke si pengirim dan juga bisa meledak musnah di atas gendengnya itu atau di depan rumah. Jadi ininya santet itu tidak masuk ya, bisa balik ke si pengirim atau bisa meledak musnah. Jadi itu ada efeknya nggak Gus di orang yang disantet itu? Kenapa? Ada efeknya nggak, apa efek apa gitu? Oh jadi biasanya untuk santet itu sendiri ketika masuk orang tersebut itu ahli ibadah dekat sama Allah, insya Allah atas izin Allah itu tidak berefek. Nah tapi kalaupun santet itu masuk ke orang atau rumah yang dituju, biasanya efeknya adalah yang pertama dia sering sakit-sakitan. Nah sering sakit tersebut ketika dibawa ke medis ya Mbak, dibawa ke rumah sakit tidak ada penyakitnya. Nah dan bisa berdampak di orang itu sendiri dan bisa membuat rumah menjadi auranya panas. Auranya panas terus. Iya. Itu kalau orang kena santet seperti itu Mbak. Kalau menurut Islam itu santet hukumnya apa? Oh jelas ya Mbak. Jadi santet itu kan melukai orang ya Mbak, dalam seseorang otomatis haram. Iya otomatis haram. Mungkin bisa berakibat mematikan ya Mbak. Jadi orang yang dituju itu bisa meninggal. Lah itu jelas hukumnya haram karena hak yang membuat orang sakit, yang membuat orang meninggal itu adalah Allah. Iya. Nah, berarti santet itu sama dengan kita menyekutukan Allah, syirik, musyrik, dan hukumnya jelas haram itu Mbak. Iya. Nah ya. Jadi intinya itu santet itu kan dilarang ya Gus ya. Iya, sama benar, aja nanti kita itu kayak menyekutukan Allah gitu ya pemirsa. Iya. Terus kalau si penyantet itu sendiri sadar dan dia mau bertobat, lalu itu gimana? Bisa minta tolong jelaskan. Jadi ketika itu ya Mbak, ketika
si penyantet itu sadar dan bertobat, dia harus tobatnya tobatan nasuha. Oh, tobat. Ya, tobat yang bersungguh-sungguh dan tidak akan melakukan perbuatan kayak itu lagi. Karena dosa yang paling besar itu adalah syirik, Mbak. Syirik menyekutukan Allah. Apalagi itu sampai membunuh orang ya. Iya, benar. Jadi kalau mau tobat benar-benar tobatan nasuha, sholat tobat, berbanyak istighfar dan rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya, Mbak. Mungkin ada pesan-pesan buat kita semua agar terhindar dari hal tersebut, Gus? Ya, pemirsa ya. Gini aja pesan saya buat kalian ya pemirsa, buat kita semua. Buat kita semua bahwa santet itu jelas hukumnya haram. Jadi kalau kalian ada yang pernah menyantet atau bagian dari dukun, segeralah bertobat sebelum meninggal. Ya, Mbak, sebelum meninggal kita harus bertobat karena jelas hukumnya haram. Dan kita untuk terhindar dari santet itu kuncinya adalah sering beribadah, mengaji, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, beramal soleh. Insya Allah, Mbak, itu bisa terhindar dari hal-hal tersebut ya. Hal yang dolim. Kalau ingin berbuat dolim, insya Allah tidak ada. Karena apa? Karena itu, Mbak, karena tubuh kita itu diselimuti cahaya. Ya, tubuh kita diselimuti keberkahan dari Allah. Jadi makhluk-makhluk jahat, jin, setan, iblis itu tidak berani mendekat karena sinar dari pantulan sinar cahaya yang ada di tubuh kita, mereka pada lari ketakutan. Jadi kuncinya itu ya pemirsa, buat kita semua, kalau ingin terhindar dari santet, kuncinya adalah satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin mengaji gitu ya. Iya, benar, Mbak. Nah, benar sekali apa yang dibilang Gus Najib tadi, dan semoga ya kita dijauhkan dari hal-hal tersebut, dari perilaku zolim ya, intinya gitu ya. Ya, amin. Iya. Dan jangan lupa ikuti terus di channel kami. Caranya gimana, Gus? Caranya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.